Oke, ya. Ini pertemuan kita asum pertemuan yang ketiga ya, melanjutkan materi pertemuan kedua kemarin yang belum terselesaikan ya terkait tindakan dan koherensi risiko. Nah, sebelumnya ada dulu yang ingin ditanyakan terkait materi dari pertemuan sebelum-sebelumnya atau sudah paham semua terkait materi yang sebelum-sebelumnya? Gimana? Apakah ya mungkin ada tugas atau apa gitu? Oke, kalau memang tidak ya kita lanjutkan saja materinya. Jadi yang kita bahas di sini adalah tindakan dan koherensi risiko. Jadi apa sih sebenarnya gitu ya? Nah, jadi ya mungkin ya kalau ini bisa ya kalian baca ya bahwasanya kalau indikator risiko utama eh, nah dari sini dulu deh. Jadi model berbasis peluang itu akan memberikan deskripsi terkait paparan risiko ya. Paparan risiko ini nama lainnya itu hazard ya. Nah, jadi kok ya hazard ya benar. Nah, jadi tingkat dari paparan risiko itu biasanya digambarkan dengan satu angka gitu ya atau sejumlah kecil angka. Nah, angka-angka ini tadilah yang akan menjadi indikator risiko gitu. Nah, indikator ini tadi akan memberikan informasi ke aktuaris dan manajemen risiko, ya manajer risiko terkait sejauh mana sih perusahaan ini mengukur pada aspek risiko tertentu gitu. Jadi pada intinya gitu ya, ukuran risiko itu adalah ya sebuah pemetaan gitu antara suatu kerugian dengan besarnya risiko pada garis real yang dinotasikan dengan ROX ini gitu ya. Jadi si ROX ini sendiri itu eh, dia punya apa namanya ya istilahnya punya koheren gitu ya. Jadi ukuran risiko yang koheren adalah suatu ukuran resiko ROX ini yang memiliki empat sifat ini gitu ya. Jadi ada empat sifat yang harus dipenuhi. Yang pertama itu adalah additivity gitu ya atau penjumlahan lah ya istilahnya. Atau ya mungkin kalau bahas matematikanya ini biasanya disebut seperti ketidaksamaan segitiga gitu ya. Ketidaksamaan segitiga ya benar. Jadi kalau ada row X tambah Y itu nilainya pasti akan kurang dari ketika row X kita tambahin dengan row Y gitu ya. Kemudian yang kedua ada monotonity gitu ya. Kalau misalnya kita punya X itu kurang dari sama dengan Y untuk semua kemungkinan hasil maka tentunya si row X-nya itu akan kurang dari row Y gitu. Kemudian ada namanya positive homogeneity gitu ya. Kalau kita punya sebuah orang konstanta positif C, maka rho dari C dikali X besar itu adalah sama aja dengan C-nya dikali dengan rho X-nya gitu ya. Kemudian ada juga translasi inference ya. Jadi kalau kita tadi masih punya konstanta C, maka rho dari X tambah C ini sama dengan rho X ditambahin C gitu. Nah, jadi poin yang akan kita bahas itu sebenarnya adalah ini. VAR dan TVAR gitu yang akan kita bahas di pertemuan ini adalah terkait value matrix dan juga tile var matrix gitu ya. Nah, eh, langsung aja kita mulai ke VAR atau nilai risiko ya. Jadi nilai risiko atau biasanya nilai VAR gitu ya, itu adalah apa kuantil dari distribusi kerugian agregat. Jadi VAR ini bisa kita gunakan kalau kita mau menentukan jumlah modal yang dibutuhkan untuk mengatasi hasil dari kerugian yang ada. Nah, jadi bisa kita bilang kalau misalnya si value at risk ini atau VAR ini adalah standar dari ukuran risiko yang digunakan untuk mengevaluasi paparan risiko gitu ya. Jadi kayak uh, misal nih risiko yang menjadikan apa ya istilah contohnya kayak ketika katakanlah misalnya kita berbicara misalnya asuransi kendaraan mobil gitu ya. Nah, jadi tentunya kan dalam
asuransi tersebut kan ada yang namanya ukuran risiko yang bakal ditanggung kayak gitu kan. Nah, jadi si VAR ini sebenarnya kayak standar dari ukuran risiko yang bakal digunain gitu. Misalnya kayak ya normalnya lah gitu. Normalnya risikonya berapa kayak gitu. Jadi standarnya itu gitu. Nah, jadi si VAR itu adalah standar dari ukuran risiko gitu. Nah, jadi pada kasus umum, PAR itu adalah apa? Jumlah modal yang dibutuhkan untuk memastikan dengan tingkat derajat kepastian yang perusahaan tidak menjadi bangkrut secara teknis gitu. Jadi ya bangkrut nih ya. Oke. Eh, bangkrut. Jadi gunanya si VAR itu tadi yaitu tadi untuk memastikan bahwasannya perusahaan itu nggak akan mengalami kerugian. Jadi secara sederhana, VAR ini adalah apa? Nilai estimasi dari besarnya kerugian maksimal yang mungkin terjadi pada periode tertentu dengan tingkat keyakinan tertentu dalam kondisi pasar yang normal. Nah, biasanya yang digunakan itu adalah untuk confidence interval 95% gitu ya. Artinya terdapat peluang 5% bahwasannya perusahaan akan bangkrut gitu karena hasil yang merugikan selama tahun selanjutnya gitu. Nah, ini kita lihat contoh simpelnya. Jadi katakanlah kita punya X gitu ya, di mana X ini itu dia menyatakan suatu variabel acak kerugian gitu ya. Nah, jadi nilai berisiko X ini pada tingkat 100% dilambangkan dengan VAR PX gitu ya. Atau VP ini yang kemarin ya, yang merupakan persentil ke 100 dari sebaran X. Nah, jadi VARPX itu sama aja dengan infimum dari X yang lebih besar sama dengan nol, di mana X itu bersyarat bahwasannya X besar X itu nilainya lebih besar sama dengan P gitu, di mana P-nya itu adalah peluangnya gitu ya, di antara 0 dan 1. Nah, jadi bisa kita bilang bahwasannya fx dari var V itu nilainya akan lebih besar dari V. Nah, dengan persamaan berlaku jika si X-nya itu continue di var P-nya tadi itu. Nah, jadi untuk distribusi kontinu sebenarnya kita cukup menuliskan VARPX untuk X sebagai nilai VV gitu. Atau bisa kita katakan bahwasanya ya sama aja dengan peluang X yang lebih dari VV gitu. Yaitu sama dengan satu dikurang V ini tadi. Gitu ya. Nah, ini nah, telah diketahui bahwa VAR itu tidak memenuhi salah satu dari keempat kriteria koherensi yaitu yang ini. Ya. Nah, ini kita lihat contohnya. Kalau misalnya kita punya distribusi eksponensial dengan meannya itu adalah theta dan PDF-nya bentukannya seperti ini ya, 1/theta pangkat min X per theta untuk X-nya lebih dari 0. Nah, gimana cara kita untuk menghitung var-nya gitu ya? Var P-nya. Tadi ingat ya, nilai dari var Vx itu sama dengan Vv. Kemarin Vp ini bisa kita peroleh dari mana? Dari ingat lagi ya, kemarin yang apa? eh F dari si V itu sama dengan P gitu kan ya. Nah, jadi diingat lagi ini gitu ya. Maka dari sini kan tentunya kita akan punya ya kalau misalnya fx-nya ya. Fx dari distribusi eksponensial itu kan apa? Sama dengan satu dikurang E pangkat min X per theta ya. Untuk X-nya yang lebih dari 0 gitu. Nah, maka kalau kita masukkan nih ke persamaan ini gitu ya, ini berarti sama aja dengan satu dikurangin dengan E min VV per theta gitu ya. Nah, ini kalau kita pindah ruaskan berarti kita punya bentuk E pangkat min P per theta itu sama dengan satu dikurang P. Kemudian kita coba bisa len kan gitu ya. Berarti min VV per theta itu sama dengan min len dari, sorry kenapa min? Sama dengan len dari satu dikurang P gitu ya. Nah, tentunya dari sini kita bakal dapat nih ya kan bentukannya min VV itu tadi sama dengan tetanya kita majuin gitu ya. Len dari satu dikurang P gitu. Jadi si VV-nya itu sama aja dengan min teta dikali len dari satu min P gitu ya. Jadi bentukannya seperti ini. Jadi VAR V untuk distribusi eksponensial itu bentukannya adalah min theta dikali len dari satu min P gitu ya. Nah, ini penjelasannya. Oke, sampai di sini dulu bisa dipahami cara menghitungnya. Bisa, Bang. Oke, bisa ya untuk menghitung nilai VAR ya. Jadi biasanya nilai VAR ini sih cukup umum gitu masuk di
kuis ataupun di soal UTS gitu, bahkan di soal PAI juga ada beberapa soal yang membahas gitu ya terkait nilai PAR ini. Oke, ada pertanyaan dulu sampai di sini? Semuanya bisa? Bisa, Bang. Oke, bisa ya. Ini udah belajar kan ya di perkuliahan atau masih belum? Sudah, Bang, minggu lalu. Oke, sudah ya. Hmm, Oke. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke nilai ekor berisiko atau TVAR gitu ya, atau Tile Value at Risk. Nah, jadi eh, nilai ekor berisiko tadi atau TVAR itu adalah nilai yang diharapkan dari pengamatan yang lebih besar dari ambang batas yang diberikan estimator natural sehingga rata-rata dari nilai pengamatan yang melebihi ambang batas. Jadi kalau misalnya nih ya kita punya X yang tadi menyatakan sebuah variabel kerugian, maka nilai ekor berisiko atau TVARX itu pada tingkat 100% VX itu dilambangkan dengan TVAR ini itu adalah rata-rata dari semua risiko di atas tingkat keamanan di mana peluangnya itu antara 0 dan 1 tentunya. Oke, jadi dirumuskan bahwasannya TVAR itu bentukannya adalah apa? Integral dari P sampai 1 VAR UX DU dibagi 1 dikurang P. Nah, jadi ada rumus alternatif ya yang dicetuskan oleh Ambridge dan Wang ya, yang mungkin kalian bisa juga baca di buku Loss Model gitu ya. Jadi TVAR itu sama aja dengan VARV ditambahin dengan 1 dikurang FX dari VRP dibagi dengan 1 min P gitu ya. Dikalikan dengan ini. Ekspektasi dari X bersyarat X-nya itu lebih dari var PX dikurangin dengan variansi PX. Itu mungkin kelihatan lebih rumit ya, jadi paling mudah sih kayaknya memang kita gunakan yang ini kita. Nah, ini dia ketika nih ya tadi X-nya itu continue, maka VAR X ini tadi kan pada ini, maka tadi kan kita punya bentukannya tadi ini ya. Fx dari VARP itu sama dengan V. Gitu. Nah, jadi rumus yang di atas ini berarti kita bisa gunakan jadi bentukannya seperti ini ya. Kalau kita substitusikan nilai ini, satu ini tadi ini, berarti kan Fx ini kan sama dengan P, berarti satu dikurang P dengan satu min P ini kan bisa dicoret gitu ya. Jadi yang tersisa adalah VARP, kemudian ditambahin ekspektasi ini, dikurangi dengan VRP. Jadi yang ini dengan ini hilang, jadi tersisa adalah ekspektasi dari X gitu. Dengan X-nya itu nilainya lebih dari VRX gitu. Nah, jadi PARP ini kan tadi nilainya sama aja kayak ini ya, VV gitu. Nah, kalau ini kita jabarkan gitu ya, ini sama aja dengan VV ditambah ekspektasi X dikurang VV gitu ya, bersyarat X-nya lebih dari VV gitu. Jadi sebenarnya ini itu ya ibarat kata kita memanipulasi gitu. Jadi bentuk yang tadi TVARV X itu kan adalah ekspektasi dari X bersyarat X lebih dari VV gitu kan ya. Nah, ketika si X-nya di sini ini kita manipulasi gitu ya. Jadi kita pecah ya, kita buat jadi ekspektasi VV ditambahin X dikurang VV gitu ya. Bersyarat si X-nya itu lebih dari VV gitu ya. Nah, maka bentukannya itu bisa dijabarkan ya, karena ekspektasi itu linear berarti bisa dikeluarin gitu. Jadi sama aja PP ditambahin ekspektasi dari X dikurang PP gitu ya. Bersyarat X lebih dari si VP-nya gitu. Kayak gini. Nah, sedangkan si VV tadi kan ini nilainya sama aja dengan si var V itu, dan ini adalah rumus dari ini. E dari VV gitu. Jadi sebenarnya kita bebas gitu ya mau gunain rumus yang ini tadi untuk mencarinya atau menggunakan rumus yang ini gitu. Ya, jadi pada dasarnya nanti hasilnya akan sama. Ya, ingat si EV itu adalah apa? Mean excess loss function ya. Di titik si VV-nya atau persentilnya kemarin. Nah, kita coba lihat. Nah, oke. Ini kita masih melanjutkan contoh yang tadi ya. Tadi kita punya kita udah dapat nih untuk distribusi eksponensial, kita punya tadi PAR-nya itu bentukannya kayak gini. Nah, tadi di rumus yang baru kita dapatkan kan kita juga punya ya TVAR itu sama aja dengan var-nya ditambahin dengan mean excess loss-nya di titik persentilnya. Nah, jadi karena kita udah punya nilai var-nya, kita coba untuk gunakan rumus ini aja gitu. Jadi kita hanya perlu mencari mean excess loss-nya.
Nah, ingat rumus dari main excess loss function-nya itu adalah apa kemarin? EX ya, EX dari D gitu ya. Ingat rumusnya kemarin EX D itu sama dengan integral dari D sampai ta hingga SX DX dibagi dengan S D gitu. Jadi kalau misalnya kita mau cari VV tinggal kita ubah aja gitu si D-nya menjadi ini. VV ini atau persentilnya kemarin. Nah, SX-nya itu apa? SX itu kan dia adalah apa? SX itu 1 dikurang FX. Tadi kita sudah punya ya, karena tadi ini bentukan seperti ini ya, kita punya FX-nya itu adalah 1 dikurang min, bentar, sebentar, min X per theta gitu ya, untuk X lebih dari 0. Otomatis 1 dikurang ini tentunya adalah yang ini gitu ya. Jadi kita punya SX-nya itu adalah ini adalah nilai dari si SX-nya. Ya, jadi sama aja dengan ini ya, E min X per theta per yang ini adalah E min ya VV per theta gitu ya. Nah, ini kalau kita hitung integralnya ini, ya integral dari E pangkat, ingat ya, integral dari E pangkat AX DX itu sama dengan 1/A E pangkat AX gitu ya. Nah, jadi karena si A-nya di sini adalah min 1 per theta, maka ini menjadi theta di sini. Ya. Kemudian ini otomatis ini karena sama ya bisa kita coret ya, jadi tersisa adalah theta gitu. Jadi main X loss-nya itu adalah theta gitu. Jadi TVAR-nya adalah tinggal var-nya tadi kita tambahin dengan theta gitu ya. Jadi seperti itu saja gitu. Untuk TVAR dari si nilai untuk distribusi eksponensial. Sampai di sini dulu bisa dipahami? Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Bisa dipahami gimana cara menghitungnya? Paham, Bang. Oke, yang lain paham semua ya gimana caranya? Biasanya Bang, terkait ya, silahkan. masih bingung mencari variabel. Masih bingung mencari var-nya tadi gimana? Oke. Kita balik ke sini ya. Var mana tadi var-nya? Nah, jadi diingat saja ya bahwasanya nilai dari var itu sama aja dengan persentilnya. Jadi VAR PX itu sama aja dengan VV-nya gitu. Dan ingat ya untuk mencari VV ini kita akan gunakan apa? F dari VP itu sama dengan apa? Sama dengan P ya kemarin ya. Nah, gitu. Jadi kita hanya perlu memodifikasinya. Ya, ingat bahwa tadi apa? P itu sama dengan FVP-nya atau persentilnya. Ya, ini adalah bentuk dari distribusi fungsi distribusi eksponensial ya, 1 dikurang E min VV per theta. Ya, karena si X-nya itu kita ganti jadi VV gitu ya. Nah, dengan demikian ya, ini tinggal kita otak-atik aja sebenarnya tadi sudah ada di sini. Ya, pertama kita pindah ruaskan gitu ya, yang si E ini pindah ke sini, yang si P-nya juga pindah gitu, bertukar posisi. Jadi E pangkat min PP per theta itu sama aja dengan 1 dikurang P. Nah, untuk menghilangkan eksponen ini kan tinggal kita lenkan ya, kanan dan kiri ya. Ini dilenkan gitu. Jadi kita punya min PP per theta itu sama aja dengan len dari 1 dikurang P. Nah, setelah ini ya udah tinggal kita pindahin aja tetanya ke sini gitu ya. Jadi min VV-nya itu adalah theta dikali len dari 1 min P. Otomatis ya untuk PV-nya itu adalah apa? Ya ini ya minnya tinggal kita pindahin saja gitu ya. Kita kali negatif. Jadi min theta dikali len 1 min V. Otomatis ya nilai dari var-nya itu sama aja dengan yang ini. Ya, min theta dikali len dari 1 min P. Seperti itu. Ya, Bang, paham Bang. Makasih Bang. Oke, yang lain? Tidak ada? Oke, kita coba lanjut dulu. Nah, ini adalah contoh
soal. Jadi ini adalah soal kuis 1 tahun 2023 nomor 2. Jadi ya biasanya bentuk soal itu ya kayak gini. Jadi katanya suatu variabel acak X yang berdistribusi eksponensial itu diketahui bahwasannya nilai var-nya itu adalah 2630 dan TVR-nya itu 3380. Nah, yang ditanya adalah nilai P-nya itu berapa. Kayak gitu. Ya, biasanya bentuk soalnya itu bentukannya kayak gini. Jadi kalian tidak akan disuruh lagi menghitung tentukan nilai var-nya. Jadi kita mencari sesuatu yang lebih gitu ya. Nah, tadi kita udah tahu ya kalau misalnya nih si var V-nya tadi itu ada apa? Nilainya adalah min theta dikali ln 1 min P dan TPR-nya adalah theta gitu ya. Jadi kalau misalnya nih ini kita kurangkan gitu ya. Jadi ini dikurangin ini kan kita bakal dapat theta gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya ya TVAR V X dikurangin dengan var-nya var dari X itu sama aja dengan theta ya. Karena ini nilainya sama gitu. Jadi kita bisa hilangkan gitu. Nah, jadi otomatis ya kita tinggal kurangkan ya. Kita dapat untuk mendapatkan tetanya. Berarti kita punya apa? 3380 dikurang 2630 sama dengan theta. Berarti berapa nih? Ini 0, 3 dengan 85, 33 dengan 26 itu 7 ya. Ya, jadi tetanya adalah 750 gitu. Nah, kalau udah dapat tetanya ya kita masukin aja ke salah satunya ini gitu ya. Dari sini misal kita coba ke sini ya. Tadi kita punya berapa nih? 2630 ya. 2630 sama dengan min 750 ln dari 1 min P. Kan kita mau cari P-nya nih. Ya udah tinggal kita otak-atik aja ini. Berarti ini kita pindahin gitu ya. Jadi kita punya ln dari 1 min P itu sama dengan berapa? Min 2630 dibagi dengan 750. Untuk menghilangkan ln-nya diapain? Dieksponenkan ya. Jadi 1 min P itu adalah EXP dari min 2630 dibagi 750. Ya, otomatis P-nya berapa? P-nya adalah 1 dikurang EXP min 2630 dibagi 750 gitu ya. Atau kalau dihitung di sini nilainya itu adalah berapa nih? Nah, ini 0,97 gitu. Jadi P-nya adalah 0,97. Seperti itu. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Ada pertanyaan? Silahkan. Bisa? Bisa, Bang. Oke, yang lain bisa? Bisa, Bang. Bisa, Bang. Oke, kalau bisa, sekarang kita coba contoh berikutnya. Ini adalah soal UTS tahun 2023 nomor 3. Jadi, besar klaim X itu ternyata mengikuti distribusi Pareto dengan rata-ratanya itu 100 dan variansinya adalah 20.000. Nah, hitunglah nilai dari TVAR 0,65. Ya, jadi di sini kita punya V-nya itu adalah berapa? 0,65. Nah, ya, jadi ya kita punya di sini adalah informasi terkait rata-rata dan variansi, gitu ya. Berarti kan kita perlu tahu rata-rata dari distribusi Pareto itu seperti apa, kemudian apa namanya? Variansinya seperti apa, lalu kita juga butuh informasi terkait bentukan dari si persentilnya ya atau TVAR-nya si PAR-nya dulu ya, parnya dulu. Nah, jadi kita mulai dari ya kita punya fungsi fx-nya itu seperti ini ya. Fungsi distribusi Pareto itu 1 dikurang theta per x plus theta pangkat alpha. Nah, kalau kita masukkan, kita ganti x-nya dengan VP di sini, ya kan kita ini mau mencari persentilnya dulu ya atau si parnya tadi. Ya sebelum kita ke TVAR. Maka ya kita tinggal otak-atik ya. Ini kita pindahkan gitu ya. Jadi bentukannya theta dibagi pi P P ditambah theta pangkat alfa sama dengan 1 dikurang P. Ya, untuk menghilangkan di sini berarti kita masing-masing kita apa? Kita pangkatkan dengan 1 per alfa. Jadi seperti ini. Nah, dari sini ya tinggal kita otak-atik lah ya. Ini berarti kan kita bisa pindahkan ya theta dibagi 1 dikurang P pangkat 1 per alfa itu sama dengan PV ditambah
theta. Berarti ini tinggal dipindahin gitu ya. Jadi var Vx-nya itu adalah theta dibagi 1 min V pangkat 1 per alfa dikurangin dengan theta gitu. Ya. Nah, atau bentuk yang ini tadi gitu ya. Bentuk yang ini tadi yang mana nih yang ini. Nah, ini kalau kita manipulasi bentuknya ya, kita bisa dapatkan bentukannya itu seperti ini. Ya theta 1 dikurang P pangkat 1 min alfa dikurangin 1 gitu ya. Caranya ya pertama ini kita samain penyebut dulu nih. Ya, kita buat jadi apa? Jadi theta dibagi 1 dikurang P pangkat 1 per alfa dikurangin theta 1 dikurang P pangkat berapa? 1 per alfa dibagi 1 dikurang P pangkat 1 per alfa. Berarti kan sama aja ini tetanya ada sama ya. Theta dikalikan 1 dikurang 1 min P pangkat 1 per alfa ya dibagi dengan 1 min P pangkat 1 per alfa. Nah, ini kan sama aja dengan theta. Lalu yang ini ya, jadi kan ini masing-masing sama ya. 1 dibagi ini itu kan apa? 1 dikurang P pangkat min 1 per alfa gitu ya. Kemudian ini sama berarti dikurangin dengan 1 gitu. Jadi bentukannya seperti itu. Oke, sampai di sini dulu bisa dipahami mencari nilai var-nya? Bisa? Untuk menghitung nilai var-nya Bisa bisa? Bang. Oke, bisa ya. Nah, setelah kita dapat var-nya, ingat tadi ya, biar mudah kita tadi butuh nilai apa lagi? Nilai mean X loss-nya ya. Rumus X loss-nya itu tadi kan gini ya. Mean X loss-nya itu adalah integral dari VV sampai tak hingga Sx dx dibagi dengan S dari VV-nya atau persentilnya tadi. Ya, tadi kita punya fx-nya mana? Fx-nya tadi adalah ini. Berarti yang ini, bentuk ini tadi, ini adalah nilai dari S x-nya gitu ya. Jadi tinggal kita masukkan saja, kita integralkan. Ya, bentuk integralnya ini kan terhadap siapa? Terhadap si x kan ya. Nah, jadi untuk mengintegralkannya ini kan terhadap x ya. Berarti kan bentuknya integral, oke, saya buat di sini. Integral dari VP saya rasa kalian harusnya sudah bisa ya mengintegralkan ya. Ini bentuknya sama aja dengan apa? Theta pangkat alfa dibagi dengan X plus theta pangkat alfa dx gitu ya. Ini kan konstan ya. Berarti kita bisa keluarin integral dari VP sampai dengan alfa X plus theta pangkat min alfa dx. Nah, ini tinggal kita integralkan biasa gitu ya. Kalau misalnya kita integralkan jadinya apa nih? Theta alfa berapa? Jadinya 1 per min alfa plus 1 kan ya? Kemudian X plus theta pangkat min alfa gitu ya. Sorry, min alfa plus 1 ya. Kalau integral. Oke, ini plus 1. Nah, masukin tadi batasnya tak hingga dan VV gitu. Tentunya kalau misalnya kita masukin dia tak hingga, ini nilainya pasti akan 0 gitu ya. Jadi bentukannya ya, ini nanti jadinya theta pangkat alfa ya, yang ini awalnya negatif di sini itu menjadi positif gitu. Jadi yang tersisa adalah X plus theta, bukan X lagi ya kalau masukin VV-nya. VV plus ini theta pangkat min alfa plus 1 dibagi yang di sini menjadi berbalik nih. Yang awalnya min alfa tambah 1 jadi 1 dikurang alfa gitu. Jadi bentukannya kayak gini. Yang ini gitu ya. Nah, dibagi ini sama SD-nya. Nah, tentunya ini tinggal kita otak-atik juga nih bentukannya. Tentunya yang ini sama yang ini habis ya. Kemudian yang ini dengan yang ini itu yang tersisa adalah plus 1 saja. Bentar. Ya, benar, plus 1 ya. Jadi yang tersisa adalah ini. VP ditambah theta dibagi dengan alfa min 1 gitu ya. Jadi dia saling menghilangkan, bisa dicoret-coret. Nah, kalau kita substitusi berarti nilai VV yang diperoleh dari sebelumnya. Nah, tadi kan kita udah dapat nilai VV-nya itu ya.
Yang ini adalah nilai VV-nya. Kalau kita substitusikan ini ke sini, ya berarti kita akan dapat bentuk seperti ini. Theta 1 min V ini dipangkatkan min 1 per alfa dibagi alfa min 1 gitu ya. Ya, ini kan theta dengan ini 1 jadi min theta, ini theta habis gitu ya. Jadi tersisa nilai yang ini saja begitu. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Untuk menghitung meannya bisa? Bisa tidak menghitungnya? Bagaimana? Bisa? Untuk menghitung nilainya dari mean exhaust loss-nya dulu. Ada Bisa, yang Bang. masih bingung? Silakan, ada yang masih bingung? Sudah bisa semuanya? Bang mau tanya, itu Iya. kenapa jadinya alpha min 1, Bang? Sebenarnya yang Abang tulis di coret-coretannya 1 min alpha. Bentar-bentar. Sebentar. Kenapa saya tulis min 1 min alpha ini? Kan tadi udah bener ini. Minnya ini, min alpha, kan tadi ke dia kurang ya. Kalau kita masukin tahingga, nih. Ini kalau kita masukin tahingga, jadinya kan gini ya. Bentar. Jadinya kalau masukin tahingga, kan dia nilainya 0. Dikurangin dengan 1 per min alpha plus 1, gitu ya. Ini X plus theta pangkat min alpha plus 1 gitu. Nah, jadi ini min dengan min ketemu gitu ya. Sama aja dengan theta pangkat alpha. Kemudian ini min 1 per. Ini kan kalau dikeluarin minnya jadinya apa? Jadi alpha min 1 ya. Bener nggak kayak gini bentukannya? Kita keluarin min yang di sini. Jadi Bener, min Bang. ya. Nah, ini X plus theta pangkat min alpha plus 1 gitu ya. Nah, min dengan yang min ini jadi hilang gitu. Jadi bentukannya seperti itu. Ya, tadi saya salah tulis. Seperti itu, Yasmin. Oke, Bang, makasih. Yang lain ada bisa dipahami? Oke, kalau dia berarti bisa ya. Nah, jadi TVARV-nya itu tinggal kita tambahin nih. Si var-nya dan juga si mean-nya tadi gitu. Nah, pertama-tama tadi kita punya nih. Kan kita dapat nih. Tapi ini aja nggak cukup untuk menjawab pertanyaannya gitu. Kita punya tadi informasi mean-nya itu 100 dan variansinya itu adalah nilainya 20.000 gitu ya. Nah, jadi dari sini kita akan coba cari dulu nilai dari masing-masing parameternya. Tetanya berapa, alfanya berapa gitu ya. Variansi dari distribusi Pareto bisa kita cari gitu ya. Untuk rumus ini, ekspektasi X ini ada di appendix ya. Ekspektasi dari X pangkat K untuk distribusi Pareto itu bentukannya kalau saya tidak salah ingat ya, theta K dikali theta pangkat K dibagi dengan eh, alpha min 1 sampai dengan alpha min K gitu. Alpha min K. Gitu ya. Nanti bisa dicek ya di appendix ada rumusnya. Nah, jadi variansinya bisa kita hitung gitu ya. Jadi 2 theta kuadrat ini adalah momen keduanya, yang ini momen pertama dikuadratin. Kalau kita sederhanakan ini ya, kita cari ini, bentukannya itu adalah seperti ini. Theta per alpha min 1 dikuadratin dikali dengan alpha min 2. Nah, tadi kan ini itu adalah bentuk dari ekspektasi. Ekspektasinya tadi adalah mean, yaitu 100. Oke, kita substitusikan nilainya. Jadi kita punya bahwasanya yang 20.000 ini tadi variansinya itu sama aja dengan 100.000 dikali alpha per alpha min 2 gitu ya. Jadi ini bisa dicoret ya, tersisa 2 gitu ya. Jadi alpha per alpha min 2 itu sama dengan 2. Jadi alfanya 4 ya. Ini saya rasa kalian bisa ya. Ini tinggal alpha sama dengan 2 alpha dikurangin 4 gitu ya. Ini pindahkan gitu ya. Jadinya 4 sama dengan 2 alpha kurang alpha sama dengan alpha gitu. Jadi alfanya dapatnya 4. Nah, jadi kalau udah dapat alfanya ya tinggal kita substitusikan ke sini nih. Misalnya ini tadi ya.
Ke sini 100 itu sama dengan theta dibagi alfanya berapa? 4, yaitu 4 kurang 1. Ya, sama dengan theta per 3. Berarti tetanya itu adalah 3 dikali 100, yaitu 300 gitu ya. Tinggal disubstitusikan saja. Nah, kalau sudah dapat nilai masing-masingnya, ya udah tinggal kita hitung. Ya, kita udah punya tadi alfanya adalah 4, kemudian tetanya adalah 300, lalu V-nya tadi adalah 0,06. Gitu ya. Jadi tinggal kita masukkan ke rumusnya tadi, 300, 1 min 0,65 pangkat min 1 per 4, dikurangin 1, lalu ditambahin sama 300, 1 min 0,06, oke sorry, 0,65 pangkat min 1 per 4 dibagi 4 kurang 1. Ya, kalau dihitung nilainya itu adalah ini, 220. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi prosesnya cukup panjang, gitu ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami menghitungnya? Bisa? Bisa tidak? Kalau tidak paham, langsung ditanyakan. Gimana, bisa? Bisa tidak? Bisa, Bang. Oke, yang lain bisa? Ya, jadi begitu ya. Jadi materinya itu sesimpel itu sebenarnya. Jadi kalaupun sebenarnya kalian lihat di appendix buku loss model itu untuk rumus dari PAR dan TPAR dari masing-masing distribusi itu sebenarnya sudah ada gitu. Ya cuman mungkin kalau misalnya kalian mau nanti tuliskan di cheat sheet ya, sebenarnya silahkan saja gitu. Tapi kenapa saya jabarkan di sini ya biar kalian paham sebenarnya proses untuk mendapatkan rumus itu sebenarnya sudah seperti apa caranya kayak gitu ya. Oke, oke sampai sini ada dulu pertanyaan tidak? Tidak ada? Ada tidak? Kemarin terakhir belajar sampai mana? Gimana teman-teman? Kemarin kalian terakhir di kuliah belajarnya sampai di mana? Sampai TVAR ini, Bang. Oke, sampai TVAR ini. Sejauh ini bisa dipahami. Bisa tidak dipahami? Insya Allah, Bang. Insya Allah bisa ya. Sekarang kita coba ini dulu deh. Kita coba lihat ya di PAI apakah ada soalnya. Oke, ini kelihatan soal PAI-nya. Kelihatan, Bang. Nah, ini nomor 1 nih. Jadi katanya distribusi apa X-nya itu dia berdistribusi log normal dengan parameternya mu-nya 3 dan sigma-nya itu 2. Nah, jadi yang ditanya itu adalah TVAR dari 0,90 Nah, jadi coba sekarang kalian kerjakan soal ini ya untuk distribusi log normal seperti apa. Kita coba lihat ya di appendix-nya. Appendix-nya itu 25. Oke, kita lihat di sini log normal itu bentukannya seperti apa. Tinggal parameter Pareto. Nih, nah. Oke. Jadi ini log normal. Bentuk dari log normal itu seperti ini ya. Oke, mungkin di sini nggak ada ya nilai VAR dan TVAR-nya. Coba kita lihat di sini. Appendix. Ya. Appendix. Appendix. Sebentar. Kita coba cari.
Sorry. Nah, appendix A tadi distribusinya log normal ya. Hmm, generalize Pareto, Pareto, inverse Pareto, logistik, paralogistik, inverse paralogistik, transform gamma, inverse gamma, Weibull, inverse Weibull, eksponensial, inverse eksponensial, Gumbel, pijat Weibull. Oh, mana nih log normal? Nah, oke, tidak ada ya untuk log normal ini ya. Berarti ini kalian harus mencari nih. Si dari Z. Modenya ya tidak ada. Itu dicari dulu. Oke. Si fx-nya adalah si dari ln x dikurang mu per sigma gitu ya. Sama bentuknya kayak di sini tadi ya. Ini fx-nya. Agak ribet ya. Oke, coba kita balik ke tadi soalnya. Kayaknya agak rumit sih memang ini. Distribusi loh. Coba kita coba cari yang lain ya. Ini kayak oke tidak ada. Biasanya cuman ada satu soal aja. Kita coba cek di yang lain ya. Nah, ini coba bisa nggak kira-kira kalian mengerjakan soal ini? Jadi bentuk fx-nya itu seperti ini, ya fx-nya sudah ada, kemudian ditanya adalah TVAR gitu. Atau sebelum ke TVAR bisa dicoba ini dicari nilai dari si apa namanya VAR-nya kira-kira. Bisa tidak? Kita coba sih. Tahu kalau di sini ada nggak versinya? Ini VAR, distribusi normal, VAR, VAR, X. Ya, sebenarnya ada banyak sekali variasi soalnya. Kalau nggak salah sebenarnya soal yang kita bahas di contoh tadi juga itu sebenarnya diambil dari soal VAI ya, kalau saya tidak salah. Nanti deductible. Coba kita cari yang lebih sederhana soalnya. Kan sebelum deductible. Oh, oke, tidak ada di sini ya. Tidak ada inferior. Negatif binomial. Ini di soal-soal yang lawas ini kayaknya belum ada ya membahasnya. Baru-baru ini aja dimasukin. Kita coba cek. Nah, ini ya soal yang tadi. Nah, tadi kan gini ya, VAR-nya 2630, TVAR-nya itu 3380. Jawabannya adalah 0,97 ya.
Udah nggak lagi soalnya. Tidak ada ya yang PAR ya. Ada variasi. Oke, sejauh ini ada dulu yang ditanyakan tidak? Coba cek. Hmm. Atau coba ini dikerjain yang ini untuk yang eksponensial dengan mu-nya 500, bisa nggak dicari VAR sama TVAR dari 0,95? Bisa tidak? Tadi kan udah ada ya sebenarnya ya rumusnya. Jadi tinggal kayak dimasukin gitu. Bisa tidak? Soal. Gimana? Bisa kira-kira? Eh, 95% security levelnya tuh nilai P-nya bukan. Nah, tadi coba cek lagi ya. Kalau misalnya dikatakan 95% itu maksudnya gimana ya? Ingat tadi ya. Nah, ini tadi materinya. Nih, TVARV itu diambil daripada tingkat keamanannya adalah 100 persen gitu ya. Berarti kalau misalnya tadi dia bilang 95%, artinya apa? Artinya kan 100 P-nya itu sama aja dengan 95. Berarti P-nya berapa? 95 per 100 atau 95% gitu. 0,95. Jadi P-nya itu adalah ini ya, si 0,95 ini tadi atau 95 per 100 kayak gitu. Gitu untuk nilai V-nya. VAR. Nah, tinggal masukin aja ya. Tadi tetanya berapa katanya? 500. Ada raket. Tapi raket. Kita main raket Jadi ya. kalau tetanya 500 berarti Raket. tetanya kan oke, kita coba restart dulu ya. Mana kunci mobil nih? Oke, sebentar. Ini siapa nih yang mic-nya bocor nih?
Yo. Ini kan Fani, mic-nya bocor, Fani. Oke, nah tadi kan di soalnya ketahuin tetanya itu 500 gitu ya. Kemudian V-nya itu adalah berapa tadi? 0,95. Ya udah kalau misalnya kita mau mencari VAR-nya, VAR dari 0,95x-nya kan tinggal masukin ini berarti apa? Min 500 ln dari 1 dikurang 0,95 gitu. Berapa nih kira-kira nilainya? Ada yang bisa bantu ngitung nggak kalkulator? Min 500 dikali ln 1 dikurang 0,95 ya. Nilainya itu 1497,86 gitu ya. Atau yang mendekati 1498. Nah, untuk berarti kalau untuk TVAR-nya berapa? TVA kenapa TVA-nya kagak deh ya, TVAR 0,95 berarti kan tinggal VAR-nya ditambahin theta gitu ya. 1498 ditambahin dengan 500 ya. Berapa tuh? Ya, 19 ya. 1998 gitu aja sebenarnya. Sampai sini bisa ya dipahami ya terkait mencari VAR dan TVAR. Biasanya itu masuk sih di kuis ataupun di soal-soal ujian. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau tidak kita lanjut Bang, boleh lihat ya. soalnya tadi nggak, Bang? Soal yang mana yang ini? Iya. Ini bentukannya tetanya 500. Terus cara bedain yang menggunakan theta 1000 sama 500 gimana, Bang? Kenapa theta 1000-nya dari mana? Enggak, itu kan ada theta yang 1000 sama yang 500. Terus Oh, iya iya. kita kapan mau menggunakan yang 500? Jadi ya baca dulu soalnya ini. Ya, consider an exponential distribution with theta 500. Jadi si theta 500 ini punyanya eksponensial. Kemudian yang tetanya 1000 ini punya siapa? And a Pareto distribution with alfanya 3 dan tetanya 1000. Jadi yang tetanya 1000 ini punyanya si Pareto gitu ya Pandu ya. Jadi kita nggak gunain fungsi Pareto ya, Bang? Jadi gini, Cuman, sebenarnya dimaksudkan yang di soal ini itu adalah kita nih punya dua distribusi, jadi kalian diminta untuk mencari VAR dan TVAR dari distribusi eksponensial kalau tetanya 500 dengan security levelnya 95%. Kemudian yang kedua mencari VAR dan TVAR-nya itu untuk distribusi Pareto kalau misalnya alfanya 3, tetanya 1000 gitu. Jadi ada 4 yang bakal didapatkan gitu. Jadi ini bukan nanti dapatnya VAR-nya 1 gitu ya, TVR-nya 1 gitu. Karena dia di sini tidak membicarakan terkait mixing dari distribusi. Jadi kita nggak menggabungkan distribusi ini gitu, tapi dia terpisah gitu Pandu. Begitu? Bagaimana? Bagaimana Pandu? Oke, paham ya. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke karakteristik of actuarial model. Ini belum masuk ke sini kan ya, materinya ya? Belum kan? Atau sudah? Ada yang sudah kelasnya? Saya save dulu ini. Takutnya tidak save ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi pertemuan berikutnya itu membahas tentang karakteristik dari model aktuaria. Nah, yang pertama kali dibahas itu adalah the role of parameter. Jadi, untuk menentukan sebuah model gitu ya, maka model-model itu tadi akan dikarakterisasi gitu. Jadi kayak masing-masing model itu diberikan karakternya masing-masing. Ya, jadi setiap model dalam aktuaria itu tentunya dia punya karakter masing-masing. Nah, oleh beberapa
banyak informasi yang dibutuhkan gitu. Nah, jadi banyaknya jumlah parameter yang dibutuhkan dari setiap model gitu ya untuk menentukan model memberikan indikasi bahwasannya seberapa kompleks model itu gitu ya. Jadi kalau misalnya parameternya itu semakin banyak, tentunya model itu semakin kompleks begitu. Nah, jadi untuk menggambarkan model yang kompleks itulah dibutuhkan yang namanya parameter gitu ya. Nah, disinilah yang akan kita bahas dulu terkait parameter-parameter. Nah, yang pertama itu adalah parametric dan scale distribution. Jadi dikatakan bahwasanya model ini itu cukup sederhana gitu ya. Jadi dia ditentukan dengan beberapa kata kunci. Jadi ada dua definisi di sini. Yang pertama katanya distribusi parameter itu adalah suatu himpunan dari fungsi-fungsi distribusi yang mana masing-masing bilangannya itu ditentukan oleh satu atau lebih nilai yang tadi kita sebut sebagai parameter. Tetapi banyaknya parameter itu tetap dan terbatas gitu ya. Jadi uh, artinya apa? Sebuah model tadi itu ditentukan nilainya oleh sebuah parameter kayak tadi. Kalau misalnya eksponensial, berarti parameternya itu theta gitu. Meskipun mungkin ada eksponensial yang menggunakan katakanlah alpha gitu ya. Tapi sebenarnya itu parameternya sama saja gitu ya. Nah, tentunya banyaknya parameter tadi itu dia nilainya tetap gitu ya. Jadi kayak eksponensial parameternya cuma ada satu yaitu si theta tadi gitu. Nah kalau misalnya Pareto parameternya ada berapa? Ada dua yaitu apa? Alpha dan theta gitu. Jadi banyaknya parameternya itu dia terbatas dan tetap. Gitu. Nah kemudian definisi yang kedua dikatakan bahwasanya distribusi parameter itu adalah suatu distribusi skala jika suatu peubah acak dikalikan dengan suatu konstanta yang bernilai positif. Nah, peubah acak yang dihasilkan dari perkalian tersebut juga berada dalam himpunan distribusi tersebut gitu. Jadi kalau misalnya nih kita punya tadi misalnya distribusi eksponensial nih, ya kita kaliin nih distribusi eksponensial misal x kita kaliin dengan distribusi kan x itu berdistribusi eksponensial gitu ya misalnya. Misal x itu dia berdistribusi eksponensial theta gitu. Nah, kemudian si x ini kita kalikan dengan sebuah parameter katakan konstanta c gitu ya. Nah, maka ini dia akan berdistribusi eksponensial juga gitu. Ya, yang dimana ini c-nya itu lebih dari 0 kayak gitu maksudnya. Nah, kita perhatikan contohnya. Nah, ini ya. Jadi, ketika kita punya X yang berdistribusi eksponensial dengan parameternya theta, dan Y itu adalah sebuah distribusi baru yang dimana katanya Y itu adalah ketika kita kalikan konstanta C dengan distribusi eksponensial X tadi, di mana C-nya itu lebih dari 0. Nah, pertanyaannya adalah coba tunjukkan bahwasannya Y itu adalah distribusi skala. Nah, jadi untuk menentukannya kita hanya perlu mencari apa namanya distribusi, ya. Kita mencari distribusi. Ingat nilai dari f x besar x itu adalah peluang ketika x-nya itu kurang dari sama dengan x kecil. Ya, berarti ketika kita mau mencari FY, berarti kan sama aja dengan peluang Y besar kurang dari Y kecil. Nah, tadi si Y-nya itu apa? Sama aja dengan C dikali X. Nah, berarti sama aja dengan apa? Ya, ini karena dia konstanta bisa kita pindah ya. Jadi sama aja dengan peluang X kurang dari sama dengan Y per C. Gitu ya. Atau sama aja dengan 1 dikurangin E min Y per C theta. Nah, jadi si Y tadi itu dia tetap berdistribusi eksponensial dengan parameternya berapa? Yaitu C per theta gitu ya. C dikali theta. Atau ini bisa kita ubah sebenarnya 1 dikurangin E min Y per theta gitu ya. Theta bintang katakanlah. Di mana theta bintangnya itu adalah C dikali theta yang sebelumnya gitu. Nah, karena si theta itu adalah sebuah distribusi skala, maka si Y juga tadi adalah dia berdistribusi skala seperti itu. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Terutama ini untuk mengubah distribusinya tadi, itu ya mencari distribusi dari Y. Bisa ya? Bisa? Oke, kalau dia berarti bisa. Nah, kemudian ada definisi nih, definisi 4.3. Dia bilang apa? Ketika kita punya sebuah peubah acak gitu ya dengan domainnya atau supportnya itu non negatif ya, maka suatu parameter skala dikatakan
sebagai parameter untuk distribusi skala kalau dia memenuhi dua syarat berikut. Satu, ketika salah satu bagian dari distribusi skala dikalikan dengan suatu konstanta positif, maka parameter skala dikalikan dengan konstanta yang sama. Ya, sama kayak tadi, ya. X-nya itu dia berdistribusi eksponensial theta, kemudian Y yang sama dengan C dikali X, dia berdistribusi apa? Eksponensial, di mana parameternya adalah C dikali theta, gitu ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, ketika salah satu bagian dari distribusi skala dikalikan dengan suatu konstanta positif, maka parameter lainnya itu tidak diubah. Gitu ya. Jadi tidak perlu diubah parameternya. Nah, kita coba lihat ya. Tunjukkan bahwasannya distribusi gamma mempunyai parameter skala. Nah, untuk membuktikannya kita akan coba melakukan hal yang sama gitu ya. Pertama kita punya X-nya itu dia berdistribusi gamma, tentunya parameternya adalah alpha dan theta. Nah, kalau kita misalkan ya Y itu adalah C dikali X sama kayak tadi dengan C-nya itu lebih dari 0, maka kita punya bentukannya seperti ini. Oke, bentar ini kenapa begini bentukannya ya. Ya, maka kita punya ya sama ini ya, X-nya itu kurang dari Y per C gitu. Otomatis di sini kita bakal punya parameternya itu adalah apa? Ya alpha dan tentunya tadi ini Y per C theta gitu ya. Ini gamma ya bacanya. Ingat ya, ini gamma alpha itu sama dengan alpha min 1 faktorial. Alpha min 1 faktorial. Nah, jadi tentunya si Y-nya tadi itu sama sebenarnya. Dia itu tetap berdistribusi gamma. Nah, parameter tetanya yang dia berubah gitu. Jadi C dikali theta. Dan theta tadi kan dia distribusinya skala gitu. Jadi si Y-nya juga distribusi skala gitu. Jadi terbukti kalau misalnya gamma itu punya parameter skala. Maksudnya parameter skala tadi itu ya, ketika kita kalikan dengan sebuah konstanta, dia masih berdistribusi yang sama gitu dengan yang sebelumnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak? Oke, kalau tidak kita lanjut dulu. Nah, selanjutnya adalah parametric distribution family atau keluarga distribusi parameter atau parameter distribusi gitu ya. Jadi di sini dia lebih kompleks. Kenapa? Karena di sini distribusinya itu dia parametrik yang artinya distribusinya itu punya banyak parameter meskipun dia terbatas gitu. Namun tidak ditetapkan sebelumnya. Nah, jadi definisinya adalah suatu keluarga distribusi parametrik adalah suatu himpunan dari distribusi parametrik yang memiliki keterkaitan gitu. Nanti kita lihat seperti apa gitu ya distribusi masing-masing yang dia berkaitan gitu. Jadi contohnya kayak eksponensial itu ada hubungannya dengan distribusi yang lain gitu. Dan distribusi yang lain juga dia punya hubungan dengan yang lain gitu. Nanti itu akan kita bahas setelah ini gitu. Nah, kita lanjut dulu ke finite mixture ini harusnya distribution ya. Typo ya. Jadi maksudnya adalah apa? Di sini kita menggabungkan beberapa distribusi. Ya, definisinya misalkanlah kita punya K buah peubah acak gitu ya, ada X1, X2 sampai dengan XK. Nah, tentunya fungsi masing-masing tadi kan dia punya fungsi marginalnya masing-masing gitu ya, atau fungsi distribusinya yaitu F masing-masing dari F1 sampai dengan FK. Nah, peubah acak Y dikatakan dia sebagai K-Foin mixture dari himpunan sebuah peubah acak tadi kalau dia punya fungsi densitasnya seperti ini. Artinya apa? Artinya adalah ya ketika kita menggabungkan sebuah fungsi distribusi, katakanlah kita punya K distribusi nih tadi ya, kita gabungin nih gitu ya. Maka FY-nya itu ya tinggal A1 dikali dengan F X1 ditambah dan seterusnya sampai XK. Tuh. Dengan catatannya apa? Bahwasanya AJ-nya itu dia nilainya lebih dari 0 dan totalnya itu harus 1. Kenapa harus 1? Ya biar dia nilainya ini sama, tetap 1 gitu ya. Jadi misalnya kayak A1-nya itu 0,1 gitu. Misal katakanlah gitu ya, kita punya 10 nih. Kita punya 10 peubah acak gitu ya, masing-masing peluangnya sama gitu. Maka otomatis AJ-nya itu nilainya 0,1 gitu.
Jadi kayak si Y-nya itu sama dengan 0,1 sorry, kan F ya. Kita anggapnya gini. 0,1 X1 ditambah 0,1 X2 ditambah dan seterusnya sampai 0,1 X10 kayak gitu ya. Ya, lebih kurang ilustrasinya seperti itu. Yang dimaksudkan dengan finite mixture distribution. Jadi kita menggabungkan beberapa distribusi gitu ya. Dan itu biasa saja terjadi. Ya, jadi ya kalau misalnya ini mau dibuat secara umum ya bentukannya jadinya seperti ini gitu ya, penjumlahan. Ya, di mana di sini ya tetap ya AJ-nya itu dia lebih dari 0 nilainya ya. Kemudian tapi penjumlahannya itu nilainya 1. Nah, J-nya itu dari 1 sampai K. K-nya itu dari 1 sampai seterusnya gitu ya. Oke, kita lanjut dulu ke data dependent distribution. Nah, jadi apa sih data dependent distribution ini? Jadi ketika distribusi itu bergantung pada data, setidaknya sama rumitnya dengan data atau pengetahuan yang menghasilkannya, dan jumlah parameter meningkat seiring dengan jumlah titik data atau jumlah pengetahuan. Jadi data dependent distribution ini adalah apa? Distribusi yang dia bergantung pada data yang ada gitu. Jadi ketika tadi datanya itu kompleks gitu ya, maka parameternya itu dia akan meningkat kayak gitu. Nah, jadi model empiris itu adalah ya model empiris dari ini tadi data dependent itu adalah distribusi diskrit berdasarkan ukuran sampel n. Dia mempunyai peluangnya 1/n untuk tiap titik data. Jadi misalkan nih saya punya 1000 misalnya katakanlah 1000 claim gitu ya. Nah, tentunya masing-masing ini kan dia akan punya peluang ya 1/1000 gitu ya atau 0,001 gitu. Jadi inilah yang dimaksud gitu tadi. Jadi setiap masing-masing individu ini kan ada satu klaim gitu, masing-masing klaim itu punya peluang 1 per banyaknya klaim itu. Nah, kita lihat contohnya. Ya, katakanlah klaim itu mempunyai distribusi Pareto dengan alfanya adalah 2 dan tetanya itu tidak diketahui. Nah, klaim pada tahun berikutnya itu mengalami inflasi seragam sebesar 6%. Artinya inflasinya apa namanya? Dia meningkat gitu klaimnya. Nah, misalkan R itu adalah rasio proporsi klaim yang melebihi D pada tahun depan dengan proporsi klaim yang melebihi D pada tahun ini. Tentukan limit R ketika D-nya itu menuju tak hingga. Oke. Jadi yang pertama adalah apa? Kita coba lihat nih untuk tahun ini. Katanya apa? Proporsi klaim yang melebihi D. Artinya probabilitas X-nya itu lebih dari D. Ini itu adalah apa? Bentuk dari SD gitu ya. SD itu sama aja dengan 1 dikurang FD. Nah, karena dia Pareto, ya ingat distribusi Pareto itu, oke FX ya. Distribusi Pareto itu nilainya 1 dikurang theta per theta plus X pangkat alpha. Nah, alpanya diketahui nilainya 2, tetanya tidak. Berarti kita ganti X-nya dengan D, dapatlah bentukannya seperti ini. Theta per theta plus D pangkat 2. Nah, untuk tahun depan, ya ingat si theta itu dia parameter skala. Jadi klaim-klaim yang tadi kan dia bilang bahwasannya klaimnya itu kan tadi dia meningkat ya 6% gitu. Nah, jadi si parameter alfanya ini dia tetap dan si tetanya naik. Yang awalnya theta menjadi apa? Ditambahin dengan 6% theta. Ya sama aja dengan 1,06 theta gitu. Ya, dia meningkat sebesar 6%. Jadi nilainya sekarang yang awalnya theta menjadi 1,06 theta. Nah, sehingga peluangnya tentunya sama ya. Peluangnya ini tinggal si tetanya ini kita ubah. Ya, tetanya yang awalnya dari theta berubah menjadi 1,06 theta. Nah, berarti limitnya itu kan tinggal apa? Ya tinggal kita limitin ya. Kan tadi dia bilang R apa? R itu untuk tahun depan dibagi dengan tahun ini. Berarti bentuk dari si R-nya itu adalah mana tahun depan dibagi dengan tahun ini ya. Tahun depan dengan tahun ini. Berarti sama aja dengan 1,06 theta dibagi 1,06 theta ditambahin D pangkat 2 dibagi dengan theta per theta plus D pangkat 2. Ya, ini tinggal kita manipulasi saja bentuk. Gitu ya. Jadi kan sama aja dengan apa nih?
Ini pangkat 2-nya kita keluarin lah ya. Nah, ini pangkat 2-nya berarti kan sama aja dengan mana nih? 106 ini 1,06 theta per 1,06 theta plus D kita kali dengan theta plus D per theta gitu ya. Nah, ini theta-nya kan bisa dicoret ya. Jadi tinggal 106 ya 1,06 sorry theta plus D dibagi dengan 1,06 theta ditambahin D gitu ya kuadrat. Nah, makanya bentukannya jadi seperti ini. Nah, ini kalau mau kita limitin ya kita coba jabarkan dulu ya. Ini kan kita limitin terhadap D ya. Kita jabarkan dulu ini dikuadratin gitu ya bentukannya itu nanti ya bentukan seperti ini ya. Tinggal dikuadratin biasa. Saya rasa kalian sudah bisa. Nah, jadi kalau mau kita limitin menuju tak hingga ya lihat aja ini pangkat D-nya paling besar berapa? 2. Sama nih 2. Berarti ini bisa dicoret ya. Yang ini pasti nilainya 0 nanti. Ya, jadi yang tersisa itu adalah yang ini. Jadi nilainya adalah ini gitu. Jadi limit R ketika dia menuju tak hingga itu adalah 1,1236 gitu. Oke, sampai di sini paham? Paham tidak? Kenapa bisa gitu? Gimana? Ada yang ingin ditanyakan dulu sampai sini? Tidak ada? Bisa dipahami? Oke, kalau diam berarti paham ya. Ya, kita lanjut. Nah, ini contoh berikutnya. Jadi dikatakan gini. 75% klaim itu punya distribusi normal dengan rata-ratanya 3.000 dan variansinya 1 juta. Dan 25% sisanya berdistribusi normal juga, tapi rata-ratanya 4.000 dan variansinya itu 1 juta. Nah, tentu kan peluang terambilnya secara acak klaim yang melebihi nilainya 5.000. Jadi kita mau tahu peluang terambil berarti X lebih dari 5.000. Nah, X lebih dari 5.000 ini adalah apa? Ya tadi S 5.000 gitu ya. Nah, ini sama dengan 1 dikurang F 5.000. Berarti kan kita perlu tahu apa? Kita perlu tahu distribusinya ini, fx-nya itu gimana nih? Tuh. Nah, di sini dia ada 2 nih. Berarti kan yang pertama nanti adalah 0,75 dari X1 ditambah 0,25 X2. Di mana di sini X1-nya itu dia berdistribusi normal dengan mu-nya itu adalah 3.000 dan variansi itu kan apa? Sigma kuadrat ya. Berarti sigmanya itu adalah 1.000 gitu ya. Dan sedangkan si X2-nya ya di sini X2 dia berdistribusi normal dengan oke ini mu ya. Sorry, ini mu. Mu-nya di sini 4.000. Sorry ya, 4.000 ya. Dan di sini sigmanya itu adalah 1.000 ya. Jadi kita tentuin dulu nih fungsi distribusinya. Nah, fungsi distribusinya ya. Ingat distribusi normal fx-nya itu adalah apa? Sigma dari cos ini T ya. Sorry. Kenapa begini? Ini ya. C dari X dikurangin mu per sigma. Ya. Ya udah tadi kan nilainya apa? 0,75 X1 nih. Otomatis ini fx1 ya harusnya ya, sorry. Ya, ini kita buat X dulu deh, gitu. X-nya gitu ya. X gitu. Jadi otomatis ya kita punya fx-nya itu adalah apa? 0,75 fx1 ditambahin 0,25 fx2 gitu. Ya udah, tinggal kita masukin saja. Ini 5.000 ya tadi nilainya berarti 5.000 dikurangin 3.000 itu 2.000 bagi 1.000 itu 2 gitu ya. Dan ini nilainya 1 gitu. Jadi ini tinggal dicari aja di tabel. Ya, ini ada di tabel gitu ya sama ini si 1 ini. Nanti nilainya itu dapat 0,9772 dan 0,84 gitu. Jadi tinggal dimasukkan jadi ini loh.
nilainya gitu. Jadi peluangnya itu, nah kan kita belum selesai ya. Peluangnya tadi kan 1 dikurang gitu. Berarti kan peluangnya adalah yang ini. 0,05 gitu. Jadi peluang terambilnya itu secara acak klaim itu melebihi nilainya 5.000, peluangnya adalah 0,0568 seperti itu. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Ada pertanyaan? Bisa, Bang. Bisa ya. Jadi seperti itu. Cukup mudah sebenarnya kalau misalnya dia masih distribusi yang sama gitu, cuman beda di parameternya. Oke, kalau bisa kita lanjut. Nah, ini contoh berikutnya. Perhatikan. Dikatakan X itu punya distribusi Bohr dengan parameternya alfanya 1, gamanya 2, dan tetanya adalah akar 1000. Dan Y itu punya distribusi Pareto dengan parameternya itu alfa sama dengan 1 dan tetanya adalah 1000. Nah, misalkan si Z itu adalah campuran dari X dan Y, yang mana masing-masing mempunyai bobot yang sama. Berarti kalau bobotnya ini sama, berarti masing-masingnya itu adalah 50% X dan 50% Y gitu ya. Nah, tentukan median dari si Z. Nah, ini ditanya pertama tentukan median Z. Kemudian misalkan W itu 1,1 Z. Nah, tunjukkan bahwa W itu juga merupakan campuran distribusi Bohr dan Pareto dan tentukan parameter dari si W. Agak banyak ya pertanyaannya. Nah, kita coba bahas satu persatu. Pertama, kita akan coba tentukan dulu fungsi distribusinya. Nah, tadi kita punya Z itu adalah 50% dari X ditambah 50% dari Y. Otomatis kita punya si FZ-nya itu adalah 0,5 Fx ditambah 0,5 Fy gitu ya. Nah, fungsi si X tadi kan dia adalah Bohr ya. Nah, jadi kita tinggal cari aja bentuk dari distribusi Bohr itu seperti apa. Bentukannya seperti ini. Ya, ini distribusi dari Bohr. Dan yang ini distribusi dari Pareto ya. Ini bisa kalian lihat di appendix ya. Bisa dilihat di appendix gitu. Untuk distribusinya ya tinggal dimasukin aja. Sebenarnya ini parameternya kan ada ya. Alfanya 1, gamanya 2, tetanya angka 1000 gitu ya. Nanti ini dilihat kembali bentuk dari distribusi Bohr dan Pareto itu seperti apa ya. Oke, alfanya 1 dan tetanya itu adalah sebentar, 1 dikurang. Oke, benar ya. Oke, nah jadi kalau misalnya kita kali ini ya, ini dikaliin ke dalam gitu ya, yang ini juga dikaliin, yang ini juga sama gitu, yang ini juga sama, maka nanti kita dapat bentuk sederhana dari fungsinya ini nih, yang ribet ini, itu adalah 1, ya ini penjumlahan dari 0,5 dan 0,5, kemudian 0,5 dikali ini. Nah ini kalau kita sederhanain itu sama aja dengan 1000 per 1000 tambahin Z kuadrat. Sedangkan yang ini kalau disederhanain itu bentukannya 1000 per 1000 plus Z. Ya, ingat aja distribusi Pareto itu apa? Pareto tadi kalau misalnya X Pareto ya, kalau saya tidak salah ya Fx-nya itu kan apa? Awalnya kan 1 dikurangin dengan theta ya per X plus theta pangkat alfa gitu ya. Ya, tadi alfanya itu kan dia di sini 1, tetanya 1000 gitu. Makanya dia 1000 dibagi dengan 1000 ditambahin Z ya pangkat 1 gitu ya, sama saja. Nah, atau ini kalau mau disederhanain lagi gitu ya, yang ini disamain penyebutnya ya, dapatlah bentukannya seperti ini. 1 dikurang 0,5, ini 1000 kuadrat ditambah, ini tinggal disamain aja sih sebenarnya penyebutnya ya. Yang 0,5-nya bisa kita keluarin. Sebenarnya ini. Jadi bentukannya sebenarnya gini. Si FZ itu 1 dikurang 0,5. Nah, ini kita samain penyebutnya. Berarti yang 1000 kita kali dengan ini 1000 plus Z. 1000 plus Z. Nah, ditambah ya karena ini kurang-kurang. Nah, ini dikurangin 1000 kita kaliin dengan ini. 1000 ditambahin Z kuadrat. Nah, ini dibagi dengan perkalian dari yang penyebutnya itu ya. 1000 tambah Z kuadrat kita kali dengan 1000 ditambahin Z gitu.
Nah, seperti ini sebenarnya bentukannya. Atau kalau misalnya dihitung nih 1000 dengan 1000, 1000 dengan Z, ini 1000 dengan 1000, ini 1000 dengan Z kuadrat. Bentukannya adalah 1000 kuadrat ditambah 100, 1000 Z ditambah 1000 kuadrat ditambah 1000 Z kuadrat. Ya. Nah, kemudian yang ditanyakan pertama adalah median. Ya, ingat bahwasannya median itu, katakanlah kalau misalnya mediannya itu M, maka artinya FM-nya itu adalah 0,5 gitu ya. Atau kalau misalnya mediannya itu A, berarti FA-nya adalah 0,5. Nah, berarti tinggal kita masukin nih. Kan kita dapat nih bentuk FZ-nya. Berarti kalau FM 0,5 itu sama aja dengan seperti ini. 0,5 itu 1 dikurang, ini tadi ya bentukannya fungsinya, ya 1000 kuadrat, 100 M, 1000 M, ditambah 1000 kuadrat tambah 1000 M kuadrat. Ya, ini yang di bawah tinggal diganti saja sebenarnya variabel Z-nya jadi M. Gitu ya. Kemudian ini kita pindahkan saja ke sini, yang ini kita pindahkan ke sini. Yes, 1 dikurang 0,5 itu 0,5. Yang ini tetap ya bentukannya ya. Nah, kemudian ini 0,5 dengan 0,5 sini hilang jadi 1 gitu ya. Jadi 1 kita kalikan dengan ini. Nah, ini kan bisa dikaliin sebenarnya 1000 dengan 1000 itu adalah 1000 kuadrat. Ya, ini bentukan ini nih. Kemudian yang ini ya. Mana nih? Sebentar. Ini bentar. Yang ini kita kaliin ya. Ini saya jabarin ya. Ini adalah 1000 kuadrat ditambah berapa tuh? Yang ini 1000 M ditambah 1000 M kuadrat ditambah M pangkat 3. Nah, ini bentukannya. Jadi ini 1000 kuadratnya hilang, kemudian 1000 M-nya hilang, 1000 M kuadratnya ini hilang. Jadi yang tersisa adalah ini. M pangkat 3 itu sama dengan 1000 kuadrat. Nah, perhatikan bahwasannya 1000 kuadrat ini itu sama aja dengan 10 pangkat 3 dikuadratin. Atau sama aja dengan 10 kuadrat dipangkatkan 3. Gitu ya. 3 dengan 3 coret. Jadi M-nya adalah 10 kuadrat gitu ya. M-nya adalah 10 kuadrat atau sama dengan 100. Jadi mediannya adalah 100. Ya, ini adalah median dari Z. Oke. Sampai di sini dulu. Bisa dipahami? Ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana? Bisa? Bisa dipahami? Bisa ya. Nah, kalau bisa kita lanjut dulu. Nah, kita mau mencari distribusi dari W. Ya. Pertama tadi kita punya informasi bahwasanya W itu sama dengan 1,1 Z. Nah, ingat kita mau cari distribusinya, maka bentukannya seperti ini ya. FW adalah peluang ketika W-nya kurang dari sama dengan W. Nah, W-nya ini kita ganti dengan 1,1 Z. Berarti kan sama aja dengan peluang Z-nya itu kurang dari W per 1,1 atau sama aja dengan F dari ini FZ ya. Perhatikan ya, ini tadi di sini FW, di sini FZ. FZ W dibagi 1,1. Jadi di fungsi si FZ yang tadi yang ini mana tadi? Yang ini tadi ya. Sorry. Yang ini ya. Nilai si Z-nya ini kita ganti dengan W per 1,1 ya, masing-masingnya. Nah, jadi bisalah kita dapat bentukannya seperti ini. Ya, ini 0,5, 1 dikurang 1 dibagi 1 ditambah W per 1,1 per akar 1000 ya, dikuadratin, tambah 0,5 dibagi 1, dikurang 1 per 1 ditambah Z per 1100. Nah, jadi ini ya sama, tetap bentukannya 50% dari distribusi Bohr, alfanya tetap 1, Y-nya Y-nya apa? Gamanya tetap 2, yang berubah lagi-lagi itu adalah si parameter tetanya gitu ya. Jadi si tetanya yang berubah. Yang awalnya tadi akar 1000 menjadi 1,1 akar 1000. Kemudian untuk ini tadi juga dia tetap 50% distribusi Pareto ya. 50%. Nah, parameternya alfanya tetap 1, nah tetanya yang berubah menjadi 1,1 dikali yang sebelumnya yaitu 1000. Ya, atau sama dengan 1100. Seperti itu. Oke. Sampai di sini bisa dipahami? Bagaimana bisa?
Bisa Bang, tidak? Ya. ya Bang, untuk yang 1,1 tadi dapat dari mana ya Bang? Oke, 1,1 tadi dari soalnya. Jadi katanya di sini misalkan W itu 1,1 Z gitu. Kan kita menunjukkan bahwa W itu dia campuran dari Bohr dan Pareto dan parameternya ditanya berapa gitu. Jadi dari situ 1,1-nya. Oke, makasih Bang. Oke, ada lagi? Oke, kita lanjut dulu kalau tidak ada. Nah, ini adalah soal UTS tahun 2021 nomor 4. Ya, jadi bentuk soalnya seperti ini. Misalkan Y itu adalah sebuah pembacak dari claim severity. Diasumsikan bahwasannya Y itu adalah campuran dari dua distribusi, yaitu parameter Pareto ya dengan parameternya alfanya 3, tetanya 2, dan eksponensial dengan parameternya itu adalah ya ini adalah theta sama dengan 2. Dengan perbandingannya adalah 40% distribusi Pareto dan 60% eksponensial. Nah, pertanyaannya ada 3. Tentukan fungsi distribusi dari Y, kemudian kalau misalnya YL itu adalah Y dikurang D plus ya stop ini yang kemarin kita sudah belajar tunjukkan bahwasannya ekspektasi YL itu adalah ekspektasi Y dikurangin ekspektasi Y dan D. Nah, kalau misalnya D-nya itu 2, tentukan ekspektasi dari YL gitu ya. Nah, yang pertama kita akan coba lihat fungsi distribusinya. Ya, ingat tadi Y-nya itu adalah 0,4 katakanlah tadi itu X1 gitu ya ditambahin dengan 0,6 X2 di mana X1-nya itu dia Pareto dengan parameternya itu alfa sama dengan 3 dan tetanya sama dengan 2. Kemudian X2-nya itu dia parameternya eksponensial tetanya adalah 2 gitu ya. Nah, otomatis ya udah tinggal berarti 0,4 dari Fx1 yaitu 1 dikurang 2 per Y plus 2 pangkat 3 tambah 0,6 1 dikurang E min Y per 2. Atau kalau misalnya ini mau kita sederhanakan, ya sama aja bentukannya seperti ini. Ya. Oke. Nah, dengan ya maka kita punya si FV-nya gitu ya, fungsi densitasnya. Tadi yang bertanya apa di sini? Tentukan fungsi distribusi. Oke. Ya kalau misalnya kita mau mencari fungsi peluangnya, tinggal kita turunin aja sebenarnya fungsinya ini. Ya, kita turunin, dapatlah bentukannya seperti ini. Tinggal diturunin saja sebenarnya fungsinya ini. Ya, diturunkan. Tahu ini kalau misalnya disederhanakan nanti bentukannya jadinya seperti ini. Ya, jadi seperti itu saja. Jadi untuk menentukan fungsi distribusi itu sebenarnya cukup mudah gitu ya. Tinggal kita memasukkan aja sesuai dengan proporsi masing-masing. Nah, oke. Kita mau coba mencari gitu ya. Ini yang mungkin sedikit rumit. Katanya YL itu adalah Y dikurang D plus. Otomatis ekspektasi YL sama aja dengan ekspektasi ini gitu ya. Ya kayaknya ini sebenarnya saya sedikit ragu dengan jawaban saya yang ini. Kayaknya ada sedikit kesalahan yang di sini ya. Kita coba lihat. Oke, ini ekspektasi YL itu sama dengan ini ekspektasi dari Y dikurangin D plus. Ya, sama dengan integral dari D sampai tak hingga Y min D FY dy. Ya, ini FY-nya tinggal kita masukkan berdasarkan yang sudah kita dapat tadi. Ya, 9,6 per Y plus 2 pangkat 4 tambah 0,3 E min Y per D. Gitu ya. Jadi, cukup seperti ini saja sebenarnya. Tidak perlu kita hitung nilainya berapa, begitu ya. Nah, kita ingat lagi bentuk ekspektasi Y. Berarti apa? Ekspektasi Y ini sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga dari apa? Y dikali F Y dy. Gitu ya. Ini adalah ekspektasi dari Y. Nah, ini ya. Berarti kan sama aja dengan apa? Integral dari 0 sampai D. Ya, kita bagi dia di D dan dari D sampai tak hingga. Gitu ya. Kemudian, kita ingat lagi ini ekspektasi X D gitu ya, X dan D. Itu bentukannya adalah seperti ini. Ya, ini 0 sampai D
Y bla 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 ini sama FY/DY gitu ya, ditambah D dikali ini, fungsi F-nya. Ya, fungsi distribusinya tadi. Nah, ini 1 dikurang fungsi distribusi ya, atau fungsi survival. Jadi ketika kita kurangkan, otomatis yang ini dengan yang ini akan hilang. Jadi yang tersisa ini adalah bentukannya ini. D sampai tak hingga Y bla 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 ini. Ini adalah tadi fungsi dari F, Y. Gitu ya. Nah, ini yang bermasalah di sini. Tadi kita punya di sini ekspektasinya itu adalah bentukannya gini ya. Y dikurangin D gitu, bla 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 ini. Nah, sebenarnya kalau bentukan yang ini kan sebenarnya bisa kita pecah ya. Jadi integral dari D sampai tak hingga Y, masukin ini adalah FY-nya ya. Kita buat saja FY dulu ya. Tidak usah repot. Ini ya. FY DY. Ya, dikurangin integral dari D sampai tak hingga D dikali dengan FY DY. Nah, ya ini sebenarnya kemarin saya keliru gitu ya. Nah, ini kan sama aja. Yang ini kan tadi udah sama dibentukannya, yang ini sama dengan yang ini ya. Yang ini. Gitu ya, ini sama dengan yang ini gitu. Sekarang kita akan samain yang ini dengan yang ini. Nah, perhatikan ya. Ini saya tulis di bawah saja ya. Nah, ini saya tulis di sini. Nah, jadi integral dari D sampai ta hingga D dikali FY/DY itu sebenarnya kan sama aja dengan D kita kali integral D sampai ta hingga FY/DY. Nah, ini sama aja dengan D. Nah, integral dari D sampai itu kan apa? Sampai ta hingga itu adalah apa? S kan ya? Sorry, SD. Kita kalikan dengan SD, di mana ini sama aja dengan 1 dikurangin FD. Nah, 1 dikurangin FD itu tadi nilainya adalah ini. Ya, jadi ini sebenarnya saya typo ya. Harusnya itu sama dengan. Jadi 1 dikurang FD. Jadi sebenarnya kalau tidak mau pusing ya dengan ini, kita cukup buktikan sebenarnya dengan apa namanya? Dengan rumus saja gitu. Maksudnya gimana? Misal gini. Ya, ini saya coba turunkan ulang. Katakanlah gini ya, ekspektasi dari YL-nya tadi kan ekspektasi dari apa? Ekspektasi dari X, sorry kok X, Y ya tadi, Y min D ya. Y min D plus gitu ya. Sama aja integral dari D sampai tak hingga Y min D F Y DY. Kalau misalnya nggak mau pusing ya dengan angka-angka tadi. Nah, ini kan sama aja integral dari D sampai ta hingga Y F Y DY dikurangin integral D sampai ta hingga D dikali F Y, sorry ini F Y DY. Nah, kemudian ini kita ubah bentuknya, kita tambahin. Oke, ini saya taruh di sini saja. Nah, ini sama aja, kita tambahin dengan masing-masingnya dari 0 sampai D gitu ya. Integral dari 0 sampai D, Y, F, Y, DY, ditambah integral dari D sampai tak hingga, Y, F, Y, F, Y, DY. Nah, dikurangin integral 0 sampai D, Y, F, Y, DY, ya, dikurangin integral dari D sampai tak hingga, D dikali F, Y, DY. Nah, ini sama aja, ini integral dari 0 sampai tak hingga Y, F, sorry, F, Y, DY gitu ya. Kemudian ini, nah ini nih, gimana nih? Ini kan sama aja dengan, oke sebentar. Oke, ini nah dikurangin dengan, ini integral dari 0 sampai dengan D, Y, F, Y, DY. Nah, dikurangin dengan D dikalikan dengan yang ini itu adalah tadi kan bentukan yang tadi ini karena adalah ini ya, D dikali SD gitu ya. 1 dikurang FD. Nah, yang ini adalah bentuk dari ekspektasi X. Sedangkan yang ini dikurangin dengan apa? Yang ini itu adalah bentuk dari ekspektasi dari, oke ini Y ya, karena kita bicara di sini Y. Nah, ini sama aja, ini adalah Y.
Yang ini adalah Y dan D. Ya. Jadi pasti nilainya itu terbukti gitu ya. Ini kemarin saya salah tulis. Seperti itu. Nah, untuk bagian C, ketika D-nya 2 ya tinggal ini dihitung saja ya. Kalau mau dihitung ini bisa menghitungnya pakai kalkulator atau kalau mau gampang ya bisa pakai software gitu ya. Jadi nanti ini tinggal dihitung saja lah ya nilainya berapa. Seperti itu bisa dipahami bagaimana menghitungnya. Bisa? Paham sampai di sini? Ya, jadi materi kita sebenarnya cukup sampai di situ, gitu ya. Nah, ini ada soal latihan yang mungkin nanti bisa kalian coba, gitu ya. Jadi, pertama kita punya X itu berdistribusi eksponensial dengan parameternya theta, lalu Y itu punya distribusinya begini. Tunjukkan bahwasannya Y itu merupakan distribusi skala. Jadi, untuk menjawabnya ini nanti kalian silahkan coba cari gitu ya, bentuk dari FYY-nya itu sama dengan bagaimana gitu ya. Jadi, saya rasa pasti harusnya kalian bisa gitu ya. Idenya sama kayak yang ini tadi. Yang yang mana tadi ya? Yang mana? Sebentar. Nah, yang kayak gini. Jadi dicarinya itu seperti ini. Dicari FY-nya itu seperti apa ya? Nanti nanti bakal dapat tuh bentukannya sendirinya seperti apa. Sedangkan untuk yang soal latihan nomor 2-nya ya, katanya ini 60% klaim itu berdistribusi normal, rata-ratanya 500 dan variansinya 10.000. Kemudian sisanya berdistribusi Pareto dengan meannya 500 dan variansinya 1 juta. Nah, tunjukkan peluang tampilnya secara acak klaim melebihi 700. Berarti yang ditanya apa? Yang ditanya itu adalah peluang X, ya katakanlah misalnya X gitu ya. X dia lebih dari 700 atau sama aja dengan S 700 atau 1 dikurang F 700. Jadi kalian harus cari dulu nih bentuk dari fx-nya itu seperti apa. Ya, di sini dikatakan apa X-nya itu berdistribusi ya 60% ya. Sorry, X-nya itu adalah 60% X1 ditambahin 40% X2. X1-nya apa? X1-nya itu dia normal. X1-nya normal dengan meannya 500. Kemudian sigmanya itu adalah 100 ya. Kemudian X2-nya ini dia berdistribusi apa? Pareto ya. Ini Pareto parameternya. Oke, diketahui meannya 500 dan variansinya 1000. Nanti dicari ya. Ini alfanya berapa, kemudian tetanya berapa. Atau mau dicoba sekarang? Masih ada waktu 15 menit. Ya. Mau dicoba, ini nomor 2, silahkan. Bisa kira-kira dicoba ini soal nomor 2. Sebenarnya ini cukup mudah gitu ya. Tadi sebenarnya udah ada gitu ya. Kalau misalnya distribusi normal dan Pareto juga sebenarnya tadi udah ada gitu. Gimana? Bisa nggak kira-kira? Atau mau kita bahas aja? Atau kalian mau coba sendiri dulu gitu? Bagaimana? Bahas saja, Bang. Oke, kita bahas aja ya. Nah, berarti kalau misalnya fx ya, ini kita punya ya fx-nya berarti kan pertama 0,6. Nah, distribusinya normal. Ingat tadi distribusi normal berarti dia bentuknya gini ya. Nah, kemudian oke, ini kita langsung masukin. Oh, nggak apa-apa ya. Kita masukin aja x mu per sigma tambahin 0,4. Nah, distribusi Pareto tadi bentukannya itu apa? 1 dikurang theta per x plus theta pangkat alfa. Kan gitu kan ya.
Nah, tapi kita belum tahu nih parameter theta dan alfanya itu berapa dari si distribusi Pareto ini tadi. Nah, caranya sama kayak ini tadi sebenarnya. Tadi kayaknya sudah kita bahas ada ya, kalau misalnya dia Pareto, mana nih tadi? Apa di sini ya? Apa yang sebelumnya ya? Oke, kayaknya di pertemuan yang tadi. Coba kita cek. Tadi sepertinya sudah ada gitu ya, kalau dia Pareto, mana nih? Jadi ketika dari dia Pareto gitu ya, kita punya bahwasanya variansi X-nya itu adalah ini. Apa? Ekspektasinya dikuadratin dikali alfa per alfa min 2 gitu ya. Kita coba ya di sini. Oke, kita coba dulu di mana ya? Saya tulisnya di sini saja ya. Kita coba tulis. Nah, di sini tadi katanya variansinya itu 1 juta. Ya, 1 juta ya. Jadi, 1 juta. Nah, jadi variansi X itu kan sama dengan tadi adalah apa? Ekspektasi X ekspektasi X dikuadratin dikali dengan alfa per alfa min 2 ya. Ya. Nah, berarti kan variansinya tadi adalah berapa? 1 juta. 1 juta itu sama dengan ekspektasi X-nya adalah 500. Kalau 500 kuadrat berarti berapa? 500 kuadrat 250000 ya. 4 nolnya ya. Ini alfa per alfa min 2. Berarti ini 4 hilang nolnya, ini 4 hilang nolnya. 100 bagi 25 4. Nah, berarti 4 sama dengan alfa per alfa min 2. Berarti berapa nih? 4 alfa kurang 8 sama dengan alfa, berarti 3 alfa sama dengan 8. Nah, alfanya adalah 8 per 3. Oke, bener nggak sampai di sini? Bener ya? Nah, kemudian untuk mencari tetanya, ingat tadi ekspektasi ya. Ekspektasi X itu adalah apa? Theta per alfa min 1. Sama dengan theta per, 8 per 3 kurang 1. Sama dengan theta per 8 kurang 3, 8 kurang 3. 8 per 3 kurang 1 berapa? 5 per 3 ya? Iya. 5 per 3 atau 3 per 5 theta. Itu sama aja dengan 500 ekspektasinya tadi. Nah, berarti tetanya kita dapat berapa nilainya? 500 dikali 5 per 3, yaitu 2500 dibagi dengan 3 ya. Nah, kita udah dapat masing-masing. Ya sudah, tinggal kita cari nih. Berarti kan ini 0,6. Ya, ini kalau misalnya F dari 7000 kan ya, 700. Berarti C dari 700 dikurangin tadi mu-nya ini 500 dibagi ini 100. Nah, ditambah 0,4. 1 dikurang tetanya tadi udah dapat 5 berapa tadi? 2500 per 3 ya. 2500 per 3 dibagi X-nya 700 ditambah 2500 per 3. Nah, pangkat alfanya adalah 8 per 3. Udah deh, tinggal dicari 0,6. Ini tadi adalah si dari 2. Tadi si dari 2 ada ya, 0,4. Yang ini tinggal dihitung aja lah ya. Coba kita hitung. 2, oke. Biar mudah, berarti ini kan sama aja sebenarnya 2500 dibagi ini sama-sama pertama kita kali masing-masingnya dengan ini berarti kali 3 gitu ya. 2100 ditambah 2500 itu 4600 ya. 4600 gitu ya. Pangkat 8 per 3. Nah, 0,6 si dari 2 tadi kayaknya ada ya, mana tadi? Si dari 2 tadi itu, nah ini 0,9772. 0,9772. Kemudian ini 0,4. Nah, ini berapa nilainya ya? 2500 dibagi 46 pangkat berapa nih?
8/3. Sorry. 8/3. Oke, kita kali dengan 1. Oke, ditambah 1. Jawabannya adalah 0,8033 ya. Nah, ini tinggal kita hitung. Berarti 0,6 dikalikan dengan 0,9772 ditambahin berarti 0,4 dikali 0,8033 ya. 8033. Hasilnya itu adalah 0,906764. Nah, yang ditanyakan adalah S-nya ya. Yang ditanya, maka berarti peluang dari X lebih dari 700 itu adalah 1 dikurang 0,90764 ya. Sorry, 1 dikurang 0,90764. Jadi hasilnya adalah 0,09236. Jadi peluangnya adalah 0,09236 ya. Seperti itu. Paham sampai di sini prosesnya? Bisa? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Paham ya? Tidak. Paham, Bang. Oke, paham ya? Nah, kalau yang nomor 1 ini kira-kira bisa nggak ngerjainnya? Atau perlu kita bahas juga? Gimana? Bisa nggak kira-kira ngerjainnya sendiri? Oke deh, kita bahas ya. Jadi kan kita punya FYJ itu adalah peluang ketika Y-nya kurang dari sama dengan Y. Nah, Y-nya kan tadi AX plus B nih. Berarti kan peluang dari AX plus B kurang dari sama dengan Y gitu kan ya. Nah, ini kan sama aja dengan apa nih? Sama aja dengan peluang X-nya itu kurang dari Y min B per A. Gitu ya. Berarti sama aja dengan apa? Fx dari Y min B per A. Berarti sama aja dengan apa? 1 dikurang E min berarti berapa tuh jadinya? Harusnya kan kalau kalau eksponensial theta, EXP theta ya. Ini kan kita punya fx-nya itu 1 dikurang E min X per theta ya. Berarti ini X-nya kita ubah jadi ini. Berarti Y min B per A dibagi theta. Bisa nggak disederhanain? 1 dikurang E min. Berarti apa itu? Y min B per A theta ya. Bener nggak ini? Berarti oke, ini gimana nih? Ini bentukannya Y min B. Gimana nih cara menghilangkannya nih? Si min B-nya ini. Berarti kita punya FYY-nya itu sama dengan 1 dikurang E min Y min B per A theta. Benarkah itu Y dikurangin B per A? Nah, kira-kira ini dia punya distribusi skala atau tidak? Gitu. Sekarang pertanyaannya itu.
Kalau kita lihat-lihat ya tadi ketika yang di bagian distribusi skala gitu ya. Nah, tadi. Nah ini. Nah, ketika kita ingin membuktikan dia punya parameter skala gitu ya, kita harus tunjukin nih bahwasannya nih. Mana nih? Ketika salah satu tadi definisinya X. Nah, ini ya. Jadi dia akan menjadi distribusi skala kalau misalnya pembacaknya dikalikan oleh konstanta yang bernilai positif gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita menambahkan gitu ya kayak yang tadi, berarti apa? Ya dia bukan distribusi skala. Kenapa? Ya karena ya perhatikan saja tadi bentuknya di sini. Bentuknya di sini dia ada Y min B gitu. Sementara kalau misalnya tadi dia distribusinya skala ya, berarti kan kita punya harusnya tadi bentukannya kan si FY Y-nya itu adalah 1 dikurang E min Y per A theta gitu kan harusannya ya. Tapi di sini ada min B-nya di sini gitu ya. Nah, ini yang sebenarnya menjadi permasalahan gitu ya. Apakah dia itu sebenarnya dia tetap parameter apa dia distribusi skala atau tidak gitu. Jadi jawabannya adalah tidak ya. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan tidak? Tidak ada? Bagaimana tidak? Kalau tidak ada kita cukupkan. Ada atau tidak? Kalau dari saya cukup, Bang. Oke. Oke. Ya, jadi seperti itu. Materinya lumayan banyak. Ya, jadi silahkan nanti dipelajari kembali ya. Dicoba-coba kerjakan soal latihannya ya. Dicoba sendiri gitu ya. Jadi sebenarnya untuk soal latihan itu bisa kalian modifikasi sendiri sebenarnya. Kalian tinggal kayak ubah-ubah angkanya gitu.